guys. Halo. Bersama kami channel Studio Bersalam. Sekarang kita mau nge-review ini. Rasa Coffee Coffee. Kita mau sekalian nongkrong juga nih. Sekalian nge-review Yuk, tempat yuk. sama minumannya. Sebelum kalian masuk, jangan lupa menggunakan hand sanitizer. Ikuti protokolnya ya. Dan sekarang gua akan mau mesen satu minuman. Kita ikutin aja. Halo, selamat siang. Ya, Mas Bro. Di sini minuman favorit apa aja ya? Favoritnya kita ada Don Juan. Oke. Untuk yang kopi, untuk menutupinya ada hampir semuanya sih, terutama kesukaan. Oh, ini kan karena siang ya. Hmm. Gua mau coba rasa second aja. Oke, siap. Ya. Pas banget tuh ya. Lu mau apa? Don Juan deh satu ya. Sama Don Juan satu. Don Juan satu, kesukaan satu. Siap. Oke, ditunggu ya. Oke, dan di sini teman-teman bisa lihat ini adalah tempat-tempatnya ya. Tempatnya enak banget gitu. Ya, yuk kita nunggu, sambil nunggu kita duduk sini. Guys, ini minuman gua. Ini namanya Don Juan. Ini tuh campurannya tuh sama gula aren dan lain-lain. Sumpah enak banget sih ini. Oh iya, BTW, itu Kasa tuh bukan hanya menjual kopi yang udah siap diminum aja. Dia tuh menjual biji-biji kopinya juga, beans kopinya juga. Dia tuh menyediakan tempat roastingnya juga. Kita lihat ya. Yang punyanya. Mas, Siap. mau nanya dong. Gua ngedenger di atas tuh kayak ada suara bising-bising gitu. Ya, ini sih di atas, di roasting. Boleh gak ya? Boleh, ayo. Siap, kita ke atas. Jadi kita lihat ya. Mantap guys. Bisa ngerosting juga di sini. Oke, ini kita kebetulan lagi pas banget sama lagi roasting. Ini mesin roasting kita. Oke. Kita pakai mesin roasting produk lokal. Mesin roasting. Oh, yang Ya, local pride. Nah, local brand guys. local pride. Ini kapasitasnya kebetulan di 1,3 kilo. Oh, di 1,3 kilo terroasting gitu ya. Ya, Ini kalau sekarang tuh lagi ngerosting di sana? kita juga roasting di Robusta Lampung. Di Robusta Lampung. Ya, di Robusta Lampung prosesnya natural. Nggak ngerti saya apa itu. Natural itu prosesinya, jadi setelah dia dari proses pemetikan, Ya. ceri warna merah, Ya. itu terus nanti dimasukin di dalam wadah bak, itu dia bisa apa namanya memperkirakan defeknya. Defek itu kegagalan dari beansnya. Jadi kalau si beansnya itu ngapung, itu berarti dia masuk di defeknya itu sendiri. Oke. Nanti setelah dari itu baru namanya ada proses penjemuran. Nah, kalau yang full wash atau semi wash itu dia hanya kurang lebih, kalau nggak salah ya, antara 1 minggu sampai 1 bulan kurang lebih. Kalau natural sendiri 2 minggu sampai 4 minggu, itu kurang lebih 14 sampai 30 harian. Betul panas juga di sini bisa. Kok gimana? Nah, itu kebetulan di samping situ itu kita ada kipas angin terbaik. Tuh kipasnya tuh. Itu kipas paling mantap. Nah, ini kita lagi proses roasting Robusta Lampung. Nah, ini sebelumnya gua jelasin kali ya. Ini drumnya. Ini drumnya. Jadi nanti si roasted beans itu masuknya bukan roasted beans. Green bean ya, itu masuk dari sini. Atas sini, Berarti dimasukin kayak sini ya? nah sini. Nah, ini gua liatin corongnya ya. Jadi sebenarnya nggak main asal masuk gitu aja. Dia harus pakai corong ini nih. Sama kayak kalau mau nuang minyak. Ini kita pasang di sini, selesai. Green bean masuk. Ini kita angkat. Jangan lupa simpan lagi, biar nggak hilang. Nah, habis itu ini komponennya ada yang hijau ini. Yang hijau ini untuk suhu dari beansnya.
Terus yang ini adalah suhu dari drumnya. Gitu. Nah, ini kan ada tuas nih di sini. Ini tuas ini untuk ngintip kadar kematangan si beansnya. Kelihatan ya, ini udah mulai kuning menuju coklat. Ya. Nah, yang di bawah ini kenapa kita pakai ini? Ini biar si kulit arinya, penampungan kulit arinya kemana-mana. Nah, ini kulit arinya. Ini kita bersihin dulu ya, biar nanti ketika beansnya masuk ke sini, ini namanya cooling bean. Ini untuk pendinginan dari si green bean yang udah jadi roasted. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya kan ini kapasitas mesin di 1,3 kilo ya? Iya. Itu enggak, kalau kita pentokin di 1,3 kilo, kematangan beansnya enggak merata. Kayak kita goreng apa ya? Mungkin ikan, Iya. daging gitu-gitu kan. Kalau dia perlu misalnya pannya kecil, itu cukup untuk dua apa namanya? Dua potong. Oh, biar matangnya tuh merata gitu kalau misalkan nggak tipis-tipis. Iya. Betul. Jadi kalau misalnya dia sendiri, nah ini kita masuknya di 1,2 kilo. Kenapa? Karena untuk jadi 1 kilo proses itu belum tentu 1 kilo green bean. Iya. Gitu. Itu kayak misalkan nih, kayak ini kan apa? Kayak misalkan itu tuh lagi dimasak tuh kulitnya tuh kan kayak kupas-kupas gitu kan? Betul. Nah tadi ada kulit ari di bawah Iya. ini kan. Nah ini kulit ari ini harus sering dipantau. Jadi biar nggak ada aroma smoky, aroma asapnya. Kalau misalnya dia ada, misalnya kayak tadi ada yang terbakar, busuk, terbakar. Kalau kita diemin, nggak semua konsumen customer kita sendiri nggak semua suka dengan aroma smoky di kopi yang kita minum. Iya. Kan? Kayak gosong gitu lah. Gosong, benar. Aroma terbakar. Nah ini cooling bean ya namanya. Nah ini nanti, ini sebenarnya kita jatuhnya masih manual, tapi bisa saya masuk ke elektrik, ke laptop, itu bisa bicara grafik. Lewat mana tuh? Nah ini kan ada, nah ini ada apa namanya kabel di sini. Iya. Nah ini nyambung ke bawah. Ini sorry ya agak kotor. Iya, bawah. Malum ini ruangan kerja jadi begini. Nah ini di bawah ini kabel hitam ini itu buat nyambung ke laptop. Buat nyambung ke laptop. Terus kita bisa lihat grafiknya. Jadi nanti biasanya kalau bicara grafik itu saat si drumnya panas dia selalu di atas. Oh iya. Grafiknya. Iya. Green bean pasti drop. Nah kalau dia udah menjelang biasanya itu dari kan ada warnanya green, to yellow, yellow to brown, baru itu masuk ke first crack. Nah dari green to yellow itu tadinya timpang begini dia mulai mendekat grafiknya. Mulai mendekat, ketika yellow to brown dia baru mendekat. Nah brown to first cracknya itu baru dia nyatu. Mulai pelan-pelan dia sana sampai di titik tertentu masuk ke first crack. Nah di situ ada beberapa level untuk warna biasanya. Ada light yang benar-benar terang, ada light to medium, ada medium to dark. Dark itu tergantung kalian mau milih atau mau cukup, ya udah yang penting warna good lah. Mas, gimana dong? Di kasa tuh menjualnya tuh di shop aja dan harganya tuh berapa? Nah untuk harga, gue jawab dulu harga. Nanti mungkin kalian bisa datang ke sini aja. Kita sharing masalah harga. Nanti ada presiden sendiri. Mau dimasukin presiden? Masukin. Nanti ada di Kalau gua tuh mau lebih detailnya tuh bisa DM ke sini. Pasar Seri Bogor. kasar, roastery atau Bogor. Ini sini. Oke, sekarang gua akan melanjutkan video dari Farhan dan sekarang gua ingin tahu biji-biji kopi apa sih dan harganya berapa aja. Oke, Bang Bintas. Gua sih sebenarnya nggak tahu ya. Biji-biji kopi ini gimana rasanya atau tempatnya gitu. Gua nggak tahu nih. Coba deh bisa nggak dijelasin satu-satu? Ini kebetulan memang kita ada beberapa origin. Sebenarnya tadi di atas gue udah jelasin ke Farhan.
Sabang sampai Merauke kita ada. Gitu. Internasional pun kita ada. Brazil, Panama, Kenya itu kita ada. Gitu. Nah, ini sementara stok kita yang di sini mungkin bisa di shoot aja. Ini kita punya beberapa, kayak misalnya ini dari Gayo. Natural, terus ada dari Cibulau itu daerah Puncak. Ini juga, ini prosesnya Hani ada yang naturalnya, tapi tinggal dikit. Saking lakunya nih bro. Wis mantap. Sebenarnya basicnya yang membedakan Arabica sama Robusta itu, Arabica itu asam, Robusta itu pahit. That's it. Basicnya. Tapi ada testing note di samping itu. Ada yang namanya flavor wheel. Flavor wheel itu jatuhnya apa ya bahasanya? Let's say bunderan salah. Nah, itu ada citrus, berry, nati, floral, banyak sih. Gue nggak hafal. Apalagi gua aja nggak tahu. Gue nggak hafal. Tapi kalau robusta, itu tadi untuk arabica ya. Enggak hanya arabica sih, arabica robusta bisa. Tapi basic rasanya itu ya dua itu tadi ya, asam sama pahit. Kalau arabica itu gue ulangin lagi, arabica itu asam, robusta itu pahit. Oke, dari harga semuanya nih, kira-kira berapa aja sih harganya sekilonya itu? Sekilo ya? Untuk sekilo kita kalau nggak salah ya, gue lupa saking banyaknya varian. Asli yang punyanya aja lupa. Gitu. Nah, tip presis, lu harus main di sini. Oh ya, harus main ke Kasa di Kebon Pedes. Di Kebon Pedes. Ntar kayaknya dikasih tahu mapsnya atau gimana lah. Ya, nanti di deskripsi. Nah, di deskripsi itu range-nya kalau nggak salah dari harga 95 sampai jutaan itu ada. Jutaan gua nggak mampu. Apa tuh yang jutaan tuh? Panama Geisha. Ada nggak barangnya? Nggak ada. Oh, Kita nggak ada. stok karena itu special beans. Oh, special beans. Panama, Kongo, Nicaragua, Brazil sendiri ada beberapa. Gue bilangnya varian kali ya. Ada Fazendo, Cerrado, Bourbonnat. Terus kemarin gue baru datang satu lagi gue lupa. Oke. Tapi kalau Brazil sih, kalau nggak salah per kilo kita masih di kisaran sekitar 200 sampai 800 ribuan lah. Wah, lumayan ya. Tapi rasa nggak bohong. Oh ya, rasa pasti enak, jelas Rasa enak. masih enak. Dan poinnya adalah gue minta tolong mungkin ini ada beberapa persentase. Oke. Kayak misal dari petani itu kalau nggak salah kurang lebih 10%. Terus dari roasterinya itu kalau nggak salah sekitar 30 sampai 50%, sisanya di barista. Jadi bagaimana eksekusinya? Gitu. Terus dulu gimana sih bisa sampai segini Kasa tuh? Dulu sejarahnya gimana? Sejarahnya kayaknya kita sambil duduk aja kali ya. Iya, sambil duduk. Oke. Oke, mau? Duduk ya. Duduk. Sip, kameramennya sudah sampai. Oke, gua akan melanjutkan pertanyaan yang tadi ya. Jadi gimana sejarahnya Kasa ini bisa sampai kayak gini? Awalnya gimana sih? Awalnya kita produk itu namanya Five Pillar. Oke. Five Pillar, kenapa Five Pillar? Kita berlima. Gitu. Tadinya kita nggak jualan kopi sama sekali. Gitu. Jualannya green tea sama Thai tea. Pure. Terus akhirnya kita coba belajar kopi karena balik lagi kita berawal dari demen nongkrong di coffee shop. Nikmatin. Terus kok kita daripada kita ngabisin uang di situ aja, kita belajar dari Five Pillar, kita ngolah kopi sendiri, kita beli di teman-teman yang lain, kita belajar di situ, terus ya akhirnya kita coba jualan. Akhirnya waktu itu kita sempat ikut salah satu acara reuni akbar SMA ternama di Jakarta. Di situ peminatnya lumayan. Nah, begitu kita balik dari acara itu, ternyata PKL di Bogor lagi rese. Akhirnya kita tutup dulu. Waktu itu kita buka di Yasmin setiap hari Sabtu Minggu, sisanya pemesanan by PO. Gitu. Nah, berawal dari kalimat salah satu teman kita ngomong, gue punya tempat nih, buka kali ya. Di situ sebenarnya gue agak ragu, bisa nggak dengan yang udah cukup rame di Bogor, gue buka tempat.
akhirnya tercetus lah dari salah satu teman kita lagi, dia bilang roastery aja, lu punya source, kita punya source, kita punya tenaga, kita berjualan beansnya aja. Oke, akhirnya mulai bulan November Desember kita mulai nyusun segala macam budgeting gitu-gitu. Itu terus kita mulai start pembangunan itu di bulan Januari. Maret tanggal 29 itu kita mulai grand opening. Oke. Gitu. Terus lo berapa lama untuk belajar bikin kopi ini? Sebenarnya bisa dibilang 1 tahun. Sama Bisa juga dibilang ya. 1 tahun. Apa? Sebentar. Menurut gua lama. Tingkat kesulitannya apa ini? Tingkat Bisa kesulitan sampai nih, setahun itu? konsisten. Dalam hal apa dulu? Contoh manual brew. Oke. Manual brew yang diputar-putar tuh. Ah, Itu harus bener-bener lu konsisten secara airnya, lu mau ngulik. Karena misal contoh gayo kan ada beberapa proses, honey, natural, semi wash, full wash, wine, berry. Itu ternyata nggak semua proses bisa ditreatment dengan sama. Nah itu menuntut kesabaran lo. Terus dengan origin yang lain dan segala macamnya. Di situ yang lama kita harus telaten. Dan nggak semua jatuhnya roasted beans bisa dilakukan dengan sama. Disitulah kita ngulik. Terus belum kita ketemu dengan sirup, powder, creamer cair, susu kental manis, susu kan juga banyak. Ada fresh milk, ada UHT. Nah itu kita ngulik di situ. Itu yang bikin lama sebenarnya belajarnya. Oke. Terus gue mau nanya, biasanya nih kalau kasa-kasa awalnya kalian tuh supply-nya kemana sih untuk biji kopinya ini? Awal gue lupa sih, gue lupa. Tapi kita sempat supply itu ke Bandung. Sejauh ini ya kita supply ke Bandung, Serang juga, Karawang kalau nggak salah kita juga supply. Gue lupa namanya. Bogor itu kalau nggak salah ada 5 sampai 15 tempat. Gue lupa datanya, termasuk resto besar. Gue nggak mau nyebut nama. Gue takutnya copyright. Oh, oke, siap. Terus hambatan apa sih di dalam selama ini udah berapa lama sih sebenarnya? Kita jalan 2 tahun, lagi jalan 2 tahun. Oke, lagi jalan 2 tahun. Biasanya hambatannya apa aja sih? Hambatannya mungkin bisa dibilang gue ketemu beberapa owner coffee shop yang cukup idealis. Itu ya dengan pemikiran dia. Ya gue tidak bisa menyalahkan itu. Atau biasanya gue terkendala dengan harga. Misal mereka ngambil di orang cukup murah, harga gue beda 5 sampai 10 ribu aja, itu hitungannya cukup mahal. Kendalanya di situ ya, tapi tetap ada tahap negosiasi. Tergantung quantity berapa yang mereka ambil. Gitu. Kalian udah 2 tahun. Berarti selama Covid ini kalian tuh gimana sih selama Covid ini sampai bisa bertahan sampai saat ini? Kalau gue lihat semuanya, biasanya F&B ini banyak yang tutup nih. Betul. Nah, gimana kalian tuh bisa punya semangat sampai saat ini? Gimana tuh? Gue jelasin pas awal pandemi dulu kali ya. Oke. Bulan Maret. Beneran bulan Maret ya waktu itu ya, kalau nggak salah ya, pandemi awal. Itu setelah pemerintah ketok palu, kita ya bilangnya lockdown lah ya. Kita pemerintah bilang oke, lockdown, nggak boleh ada kegiatan di luar. Itu kita udah sempet yang oke, ya sudah kita turunin pemerintah. Kita akhirnya cuma terima roastingan yang tadinya dalam 1 hari bisa 10 sampai 15-20 kilo. Wow. Kita idealis kita turunin. Dalam sehari dari 5 kilo kita akhirnya Mas bisa nggak 1 kilo. Di situ kita mulai yang oke deh, daripada nggak ada pemasukan sama sekali karena kan listrik, wifi kita tetap harus bayar. Nah itu di situ kita benar-benar coba untuk cari ide how to survive. Sampai sebenarnya di bulan April itu kita sempat kepikiran untuk ya udah deh gue nyerah. Tapi ya teman-teman bilang ayo kita masih bisa. Akhirnya di situ kita sempat nimbrung sama salah satu teman kita. Kebetulan dia buka salad, kita nimbrung GoFood sama GrabFoodnya sama dia. Ya biasanya kita profit let's say ya ini buat kasarnya aja ya, sehari 1 juta itu bisa sehari 500 sampai 800 ribu, oke lah untuk pemasukan di situ. Terus setelah bulan Mei Juni ya itu dibuka ya, PSBB, lockdown dibuka sampai sekarang
grafik kita dibilang naik banget enggak, tapi step by step aja naiknya. Apa yang kalian lakukan? Gak banyak yang kita lakuin, tapi kita percaya aja. Nek jare wong Jawa rezeki wis ana sing ngatur. Mantap. Translate-nya di sini. Translate-nya di sini. Itu intinya kita percaya setiap ada kesusahan selalu ada kemudahan. Gitu. Termasuk kebetulan kan sekarang Instagram gue yang pegang untuk sosial medianya. Itu gue melakukan sebuah perubahan biar nggak monoton, kayak misal kita biasa di feed tuh hanya foto aja dengan konsep yang mungkin hanya kuning putih. Kita coba rubah, misalnya kuning di satu layer ya. Oke. Satu template itu hanya kuning. Sekarang kita coba combine kuning, putih, biru. Terus di tengahnya nanti misal dari 6 atau 9 di tengah berjejer 3 itu kita menyediain foto misal orang kah, atau mesin roasting kita, kegiatan lagi ngerosting, atau ya kalian bisa cek di IG kita lah. Itu terus kita gua sendiri mulai belajar editing video biar lebih menarik lagi untuk feednya Kasa, dan ketika di story juga lebih menarik gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Bintas untuk ini? Buat mungkin teman-teman yang sempat akhirnya menyerah, bangkit lagi lah, yuk kita support perkopian Indonesia rame-rame bareng-bareng biar maju, saling support gitu. Gua sih pinginnya perkopian Indonesia maju terus deh. Itu yang mau gua sampein. Kopi itu dinikmatin. Gak ada yang gak enak, enak sama gak enak. Udah. Ya. Itu yang mau gua sampein. Oke, sip. Iya. Oke, mungkin mau tempatnya di mana sih yang jelasnya gitu? Nah. Jadi dari buka sampai jam berapa gitu? Kemarin memang setelah PSBB dilonggarkan, kita bilang dilonggarkan deh. Itu sempat kita buka balik lagi jam 2 sampai jam 8 jam 6, sorry ya. Jam 6 awal. Jam 2 sampai jam 6. Bogor ya? Bogor ya, bukan Jakarta. Jakarta beda nih, kita gubernurnya juga beda. Sensor. Sorry, netizen, sorry. Bahas gubernur. Dihujat nih gue. Aduh. Oke, gue lupa kan, jam 2 sampai jam 6. Jam 2 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 9 itu kita take away. Karena kita ada di GrabFood, guys. Kita ada di GrabFood. Namanya Kasa Roastery Bogor. Kayaknya editor atau videografer ntar dimasukin ya. Iya bang. Dimasukin. Iya. Kerja ya lu? Jangan malas, kerja. Pandemi butuh duit. Itu kita ada di GrabFood, mungkin bisa diorder aja, ada promo-promonya juga. Terus kita sempat lagi kita rubah, kita majuin jam 11 sampai jam 6. Karena masih jam 6 waktu itu kan tutupnya untuk dine in, sisanya tetap jam 6 sampai jam 9 kita untuk take away. Dine in masih boleh sebenarnya untuk lu atau teman-teman deket gue gitu kan. Lu mau nongkrong kita bukain. Tapi sorry misalnya lu datang gelap, kita masih buka kok. Serius di sini sebenarnya lu mau nongkrong sampai jam 12 asal PSBB-nya longgar, nggak ada petugas yang rese. Siap. Itu gua bebas. Sumpah gua dijat netizen di sini. Itu gua bebas, lu mau nongkrong sampai jam berapa aja kita turutin. Tapi jangan sampai pagi juga, bos. Bos. Jangan pagi juga, bos. Capek, Ya, bos. saya juga ada aktivitas ini. Iya. Gitu. Terus nah, sekarang kita patenin lagi, kita balik lagi karena PSBB mulai dilonggarkan lagi untuk Jawa Barat. Itu kita buka dari jam 2 sampai jam 9. Gitu. Last order jam 9. Setengah 9 jam 9 lah last order. Oke. Gitu. Jadi teman-teman jika mau beli biji kopi bisa aja langsung datang ke Kasa. Datang aja dulu, pasti dikasih tahu biji kopi apa aja yang kalian ingin minta gitu. Nah, di sini, tadi gua belum jelasin di awal. Gua punya program. Apa tuh? Misal kalian mau buka coffee shop, terus kalian butuh apa ya contohnya? Ya kita sharing deh, bukan konsultan, sharing. Budgetnya berapa? Untuk beans berapa? Kita juga ada untuk sirup, susu kental manis, creamer, Jual atau powder. gimana? Kita juga jual. Jadi misalnya kalian mau buka coffee shop, kalian bingung, kita sharing, datang dulu aja. Enak banget tuh. Alat kita bisa nyediain. Dan satu lagi, misalnya nih dengan harga
contoh deh house blend yang kita punya. House blend itu campuran ya antara terserah robusta arabica, arabica, robusta itu bisa, atau misal kita punya 3 itu robusta, arabica, excelsa atau liberica dan segala macam. Itu kalian tinggal sebutin ke kita budgetnya berapa, kita kasih line up-nya apa aja, kita punya robusta apa, arabica apa, kita hitungin perbandingan yang kalian mau. Itu bisa nyusun budget kalian. Datang dulu aja. Wis. Kita ngobrol bareng. Pokoknya datang Siap ke bareng. kebun pedas tuh. Udah berapa kali gua ngomong tuh. Iya. Tadi gua ngitung kayak 3 deh. Atau Iya. nanti videografernya suruh ngitungin kali ya. Nanti hitungin ya. Hitungin. Gue lupa berapa. Hah? Lu dengerin dulu dong. Oh, dengerin dulu. dengerin dulu. Lu hitungin ntar 1 kali 2 gitu. Oke, gua pengen tahu kalau nggak salah Kasa ini punya program ya kalau nongkrong di sini ya. Kalau nggak salah 10 kali jajan ya kalau nggak salah ya. Dapat gratis kopi 1 gitu. Bukan kopi doang. Apa tuh? Semua minuman lu bisa dapat gratis 1 dari 10 kali belanja. Belanja ya, jangan nongkrong doang. Iya. Jangan nongkrong Gitu. doang lu. Gitu. Malu-maluin. Iya, lu sumpah kayaknya si kameramen tadi seinget gue udah nge-shoot menu gue deh. Kayaknya. Iya bang. Iya, Bang. Udah. Udah. Nah, berarti kan nanti ketahuan tuh harga minumannya. Iya. Sumpah lu lihat ini harganya ya lu mahasiswa pelajar masuk nih, gue yakin datang dulu aja gitu. Nah, lokasi kayaknya perlu dijelasin nggak lokasinya? Oh, kayaknya Agus sih. Terus Agus wajib. oke, kalau lokasinya sebenarnya kalau lu dari Jalan Baru Soleh Iskandar kan lu putar balik samping rel tuh, terus masuk ke kiri ke arah Jalan Kebun Pedas. Nah, nanti patokannya setelah toko genteng ada Aladin Star, kita satu ruko dengan Aladin Star. Atau di Google Maps, sebenarnya kita ada di Google Maps. Oh, Cuman kemarin titiknya sedikit ada kendala. kenapa tuh? Jadi di toko gentengnya justru titiknya. Nah, nanti lu bisa Google Maps-nya itu di Aladin Star aja. Kita satu ruko dengan Aladin Star. Oh, oke. Gitu lokasinya. Oke, Itu sih. sih. Mantap. By the way, enak sih kopinya. Serius enak. Tapi nempel nih. Ada airnya, Bro. Oke sih. Jadi teman-teman kalau mau bikin usaha kopi bisa datang aja di sini. Kita sharing bareng. Sharing bareng, Bang. Udah pokoknya datang aja deh gitu. Jangan malu-malu. Ya malu-malu, biasanya malu-maluin. Iya, biasa. By the way, ini lu udah bayar belum? 8 itu lu yang beli. Bayarin dong. Ih, nggak mau. Masih aja bahas masalah bayar-bayar. Kan lo lihat sih tadi murah harga gua. Oh iya. Iya. Siap. Lu kita ada buat payment ada BCA bisa, gesek. OVO kita lagi ngurus, GoPay sedang diurus. Gitu. Diurus. Transfer bisa? Oh, Kalau punya bisa. banking. Bisa ya. Nah, Oke, mungkin thank you banget ya udah Siap. udah meluangkan waktunya sih. santai. Dan gua meskipun kurang paham kopi jadi sedikit lah basic lah ngerti lah gitu. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Kita Oke. salamnya salam Covid dulu ya. Ya, salam Covid. Salam Covid. Yo. Gak boleh salaman. Sip. Ya, oke. Thank you teman-teman. Thank you ya. Jangan lupa tonton, like. And subscribe. Oke. Oke. Thank you. Thank you. Oke, guys, sebelum closingan kali ya, gue mau promoin snacknya teman-teman gue sendiri, Cesamin. Ini matchinnya asik sih, terbaik. Ada 3 apa 4 varian, ada lidi. Ini tuh pangpit apa pangrol. Nanti ada pangpit juga, bentuknya kayak pita sama lidi. Itu rasanya kalau nggak salah ada barbecue sama balado. Nih, ntar IG-nya sertain di sini aja kali ya. Oke. Ya, videographer. Ngangguk dulu dong. Mantap. Nah, terus ini satu lagi, cowok bisik-bisik. Ini punyanya yang punya channel. Yoma Snack. Ini makaroninya juga ajib. Ada varian original, barbecue, balado sama keju. Ada singkatannya tuh. Apa tuh? Yo makan snack. Yuk makan snack. Nanti mungkin IG-nya bisa gue taruh sini di Yohan Desember atau di Yoma Snack kalau nggak salah deh. Gue lupa. Ntar kayaknya videographer kasih IG-nya aja di sini. Mantap videographer. Thank you. Yang punyanya nih. Mantap. Beli. Jangan lupa beli. Yo guys, cukup sekian aja ya videonya ya. Ini gue mau nunjukin lokasi Kasa nih, biar lu nggak pusing ke Kasa. Ini. Depannya itu kayak gini nih.
Buat di sampingnya tuh ada ini nih yang ngejual ini nih, cat kiloan kayak gitu-gitu. Nah, ini kalau misalkan dari kanan tuh dari ke arah Jalan Baru, kalau misalkan dari kiri tuh dari ke arah Jalan Dadali ya. Oke guys, dah ya, thank you. Jangan lupa nonton video selanjutnya.